Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari mata kuliah Etika Profesi. Perkenalkan, nama saya Rido dan kelompok saya ada Arif Rahman Hakim, Sandi Dwi Widiantoro, dan Muhammad Hanif Habibullah. Lanjut. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang penyebaran virus. Nah, lanjut Rif. Next. Next aja. Teknologi informasi, selanjutnya atau disebut TI, berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan sosial masyarakat, baik ekonomi, bisnis, sosial, politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum. TI. Internet pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Internet sesungguhnya merupakan suatu jaringan besar yang terdiri dari jumlah besar jaringan komputer dari seluruh dunia, saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat penggunanya kemudian dikenal dengan istilah global community, dan mereka sekali seakan-akan mendapati satu dunia yang dinamakan dunia maya. Cybercrime dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dan atau tanpa hak berbasis TI atau dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat sehingga menjadikan komputer atau jaringannya sebagai objek maupun subjek tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain penyebaran virus dan trojan dapat dilakukan melalui kecanggihan TI dan komunikasi, dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. The Trojan Horse diartikan sebagai suatu prosedur untuk menambah, mengurangi, atau mengubah intrusi pada sebuah program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah penyebaran virus dan Trojan Horse. Nah, pengertian virus dan Trojan Horse. Virus komputer adalah suatu program komputer yang menduplikasi atau menggandakan diri dengan menyisipkan salinannya ke dalam media penyimpanan dokumen serta ke dalam jaringan komputer serta diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Efek dari virus komputer ini sangat beragam, mulai dari munculnya pesan-pesan aneh sampai pada tahap merusak dokumen atau file dan bahkan dapat merusak jaringan komputer itu sendiri. Sedangkan Trojan itu lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer, sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, misalkan password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem. Nah, lanjut, Rip. Beberapa jenis Trojan yang beredar di antaranya adalah 1. Pencuri password, 2. Pencatatan penekanan tombol, 3. Tool administrasi jarak jauh, dan DOS Trojan, zombie Trojan. Pertama, banyak pencuri password. Jenis Trojan terdapat mencari password yang disimpan di dalam sistem operasi atau sistem operasinya, yaitu ada etc password atau etc shadow dalam keluarga sistem operasi Unix, atau berkas security account manager SAM dalam keluarga sistem operasi Windows NT, dan akan mengirimkannya kepada si penyerang yang asli. Selain itu, jenis Trojan ini juga dapat menipu pengguna dengan membuat tampilan seolah-olah dirinya adalah layar login. Yang kedua ada pencatatan penekanan tombol. Jenis Trojan ini akan memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkannya kepada penyerang.
ketiga, tool administrasi jarak jauh. Ya, jenis trojan ini mengizinkan para penyerang untuk mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk. Yang keempat ada DOS Trojan atau zombie Trojan. Jenis Trojan ini digunakan untuk menjadikan sistem yang terinfeksi agar dapat melakukan serangan penolakan layanan secara distribusi terhadap host target. Lanjut. Selanjutnya ada disampaikan oleh teman saya. Ya, 5 jenis Trojan Horse yang teknik serangannya dengan cara mengelabui sistem pengamanan. Yang pertama ada Glider Trojan. Trojan ini seolah mengatakan jangan hiraukan saya. Saya di sini hanya untuk mengistirahatkan komputer ini. Padahal sesungguhnya komputer sedang memasukkan sebuah program pengintai. Glider Trojan menggunakan proses penularan bertingkat, di mana tahap pertamanya adalah sebuah malware kecil akan berubah secara terus-menerus, sehingga program antivirus yang terpasang dalam PC tidak akan mengenalnya sebagai malware. Yang kedua, Gozi Trojan. Website dapat menggunakan Secure Socket Layer atau SSL untuk menyandi dan mengamankan data penting dan sensitif seperti online banking atau transaksi online. Ciri-ciri yang menggunakan SSL adalah adanya gambar gembok di address barnya. Goji Trojan seolah mengatakan website dikunci dan disandi, no problem. Dan dia akan menghindari pengamanan ini atau SSL dengan cara mengetahui operasi sistem Windows, sehingga seakan-akan dia adalah bagian dari proses SSL. Yang ketiga, Spam Through Trojan. Program jahat ini berlaku seolah-olah sebuah program antivirus tambahan, sehingga dapat dikatakan malware yang melakukan scanning malware dalam PC. Yang keempat, Spy Agent Trojan. Program ini bermain di area penyandian file dalam Windows, yaitu ketika kita melakukan penyandian dengan fasilitas yang disediakan oleh Windows. Yang kelima, atau yang terakhir ada Jailbreak Trojan. Jailbreak Trojan mengelabui PC dengan teknik topeng atau masquerader, seolah-olah sebuah program yang memang sudah dikenal dan diakui oleh PC, yaitu Windows Update. Berikut merupakan cara penyebaran virus dan Trojan Horse. Yang pertama, menggunakan disket yang sebelumnya sudah tertular virus dari orang lain atau komputer lain. Penularan bisa terjadi baik pada saat membaca file, mengcopy file, atau bahkan hanya perintah dir, yang artinya melihat daftar isinya saja. Yang kedua, melalui software bajakan. Ada beberapa software bajakan yang beredar di Indonesia. Yang paling banyak dalam bentuk CD yang berisikan virus. Di antaranya Windows 98, Dr. Hacker, and Miss Crack. Power Utility Volume 2 juga beberapa CD games, termasuk juga MP3. Yang ketiga, melalui internet, terutama jika Anda menerima email yang ada attachment-nya dari orang yang tidak dikenal ataupun dikenal sekalipun. Contoh filenya berupa .zip, .com, .exe, .document, .rtf, dan lain-lain. Yang keempat, melalui internet saat Anda mengunjungi atau mendownload sesuatu di situs atau alamat tertentu. Misalnya, situs hacker, situs porno, ataupun situs lainnya yang tidak jelas pengelolanya patut dicurigai. Proses penyebaran virus pada komputer. Untuk melakukan hacking, seorang hacker dapat menggunakan komputer sederhana atau minimal yang bisa dipakai untuk mengakses internet. Meskipun semakin baik atau tinggi kemampuan komputer yang dipakai, akan semakin baik proses dan hasilnya. Berikut merupakan contoh
yang dapat dilakukan untuk proses penyebaran virus pada komputer. Yang pertama, footprinting, yaitu dengan mencari rincian informasi terhadap sistem-sistem untuk dijadikan sasaran. Cakupannya, pencarian informasi dengan search engine, voice, dan DNS zone transfer. Dalam footprinting, biasanya hacker mencari-cari sistem mana yang dapat disusupi. Yang kedua, scanning terhadap sasaran tertentu, dicari pintu masuk yang paling mungkin, lebih bersifat aktif terhadap sistem-sistem sasaran. Di sini diibaratkan hacker sudah mengetuk-ketuk dinding sistem sasaran untuk mencari apakah ada kelemahannya. Yang ketiga, enumeration, yaitu teknik sasaran untuk mendapatkan mana proteksi yang lebih lemah. Dalam hal ini, sudah bersifat intrusif. Di sini hacker mencari akun name dan password yang sudah ada. Yang keempat, gaining access, yaitu teknik untuk mendapatkan data lebih banyak lagi dan mulai mencoba mengakses sasaran. Contohnya meliputi mengintip dan merampas password serta menebak password. Yang kelima, escalating privilege, yaitu tahapan ini baru hacker mendapatkan user password. Dalam hal ini, penyerang sudah mendapatkan logon akses pada sistem sebagai user biasa. Yang keenam atau yang terakhir, pilfering. Dalam tahap ini, proses pengumpulan informasi dimulai untuk mengidentifikasi mekanisme mendapatkan akses ke trusted system untuk mencari dan menguasai sistem. Selanjutnya mencari informasi tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan mengenai proses penyebaran virus pada komputer. Yang nomor 7 adalah covering trace. Pada tahap ini, begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka pada tahap ini waktunya menutup jejak menjadi salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh seorang hacker. Yang ke-8, backdoor, yaitu pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali sistem ini dengan cara membentuk user account palsu dengan menanamkan servis pengendali jarak jauh serta monitoring tool dan menggantikan aplikasi dengan virus. Yang ke-9 adalah denial of service, yaitu apabila semua usaha di atas gagal, penyerang dapat melumpuhkan sasaran sebagai usaha terakhir. Next. Berikut adalah kasus-kasus terkait dengan penyebaran virus dan Trojan horse. Yang pertama adalah virus tanggal 25 Desember, yaitu Win32Chris 3270, Win32Chris 3862, dan masih akan bertambah variannya atau jenisnya dengan tipe polymorphic virus atau dapat menyembunyikan identitasnya setiap kali menginfeksi. Saat aktif tanggal 25 Desember tiap tahunnya. Aksinya mirip virus Chernobyl, tetapi lebih ganas. Merusak data di hard disk, merusak CMOS, dan BIOS. Dan juga memberikan message atau pesan anti agama. Yang kedua adalah virus Prilisa, yaitu varian virus Melissa yang pada hari Natal dapat memformat hard disk. Prilisa menginfeksi dokumen Word 97 dan menyebar lewat attachment email.
Saat dokumen yang terinfeksi dibuka, virus mematikan setting security proteksi virus. Konfirmasi konversi dan membuka file list. Lisa dieksekusi di sistem, kemudian menduplikat dirinya dengan mengirim email menggunakan Microsoft Outlook ke-50. Email address pertama yang terdapat di address list message berisi message from username, yang mana username-nya adalah username system. Body message-nya berisikan kalimat "This document is very important. You have got to read this." Yang ketiga adalah penyebaran virus dengan sengaja. Ini adalah salah satu jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter atau salah satu jejaring sosial yang sedang naik pamor di masyarakat belakangan ini. Bom yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya, menyakiti semua follower. Next. Cara selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasannya kepada Saudara Hanif. Terima kasih. Oke, jadi gue di sini mau menjelaskan cara mencegah virus pada komputer. Yang pertama, pasang antivirus dan selalu update pada komputer atau laptop Anda. Untuk menjaga virus terbaru di atas tahun antivirus yang tidak diupdate, sehingga virus tidak bebas berkeliaran dan menyerang laptop atau komputer Anda. Kedua, selalu lakukan scan pada flash disk yang tertancap ke komputer atau laptop Anda, guna untuk mencegah penyebaran virus melalui flash disk. Yang ketiga, scan CD yang masuk ke CD drive guna mencegah penyebaran virus yang mungkin tersebar lewat CD. Pastikan file atau data akan di-burn, bebas dari virus dan worm. Yang keempat, scan hard disk secara intensif. Selain untuk men-scan, virus scan pada hard disk juga bisa membuat komputer lebih cepat dalam bekerja dan optimal. Lakukan scan hard disk setelah Anda selesai bekerja dengan komputer dan laptop Anda. Yang kelima, jangan membuka sembarang link. Biasanya pada website atau spam email terdapat link-link aneh yang dikirimkan oleh pengirim yang tidak jelas, karena bisa jadi itu virus. Yang keenam, jangan sembarangan mendownload file yang tidak dikenal. Pastikan mendownload dari sumber resmi dan terpercaya, karena virus worm, spyware, trojan, dan hacker bisa saja masuk ke komputer dan laptop Anda. Yang ketujuh, matikan autorun untuk melindungi komputer dan laptop Anda dari masuknya virus yang menyebar ke seluruh sistem Anda. Lanjut. Kemudian dampak kerugian penyebaran virus. Yang pertama, memori hard disk yang tiba-tiba menjadi sangat penuh. Kemudian, file atau program yang korup. File tiba-tiba hilang atau hidden. Sistem mudah restart dan mati dengan sendirinya. Muncul beberapa file atau program baru di komputer tanpa diinstal. Lanjut. Nah, kemudian metode penelitian tindakan hukum. Metode pendekatan. Metode ini digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu KUHP, UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau disebut KUHP. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal. Lanjut. Kemudian UU ITE penyebaran virus. Pasal 30 ayat 2 UU ITE
yang menegaskan beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana, termasuk larangan mengakses komputer dan atau sistem elektronik pihak lain secara searah melawan hukum, sehingga perbuatan menyebarkan virus dan Trojan horse dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Pasal 49 UU ITE yang berbunyi setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Pasal 46 ayat 2 UU ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Next. Nah, jadi kesimpulannya, virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, atau misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu, maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Virus komputer merupakan komputer yang dapat menggandakan atau menyalin. Ini sama, Pak. Ayo next. Oh iya. Tutup. Nanti di-cut. Yeah. Tutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Matiin rekamannya, Coach.